Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Laporan Keuangan dan Return on Asset terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 dan 2019. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Ana Agung Istri Intan Pratiwi, NPM 118, dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Wayan Kompiang Divianata Putra, NPM 089. latar belakang masalah. Pengembangan pasar modal sangat diperlukan dalam perekonomian Indonesia saat ini. Pasar modal yang ada di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia. Sebagai upaya dalam mengembangkan industri pasar modal di Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia membuat sebuah kampanye industri pasar modal yang berskala nasional dengan tujuan meningkatkan awareness masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. Dengan judul kampanye Yuk Nabung Saham atau YNS. YNS merupakan sebuah kampanye untuk mengajak masyarakat sebagai calon investor untuk berinvestasi di pasar modal dengan membeli saham secara rutin dan berkala. Caranya pun sangat mudah, yaitu investor menginvestasikan dananya dengan membeli saham pada suatu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Investor juga memperoleh return atau pendapatan dari investasi yang dilakukannya. Namun di samping itu, investasi tersebut memiliki berbagai macam risiko dan ketidakpastian yang sulit untuk diprediksi oleh para investor, karena terjadi fluktuasi harga saham yang naik dan turun dengan sangat cepat. Hal ini menyebabkan para investor harus berhati-hati dalam memutuskan investasi saham yang akan dilakukan. Maka dari itu, peneliti mengambil judul Pengaruh Laporan Keuangan dan Return on Asset terhadap return saham, untuk mengukur apakah benar laporan keuangan dan return on asset bisa mempengaruhi return saham. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, pokok masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah laporan keuangan berpengaruh terhadap return saham pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 dan 2019? Yang kedua, apakah return on asset berpengaruh terhadap return saham pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 dan 2019? Dan yang ketiga, apakah secara bersama-sama laporan keuangan dan return on asset berpengaruh terhadap return saham pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 dan 2019. Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah di atas adalah: yang pertama, untuk mengetahui pengaruh laporan keuangan terhadap return saham pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 dan 2019. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh return on asset terhadap return saham pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 dan 2019. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh laporan keuangan, laba akuntansi, arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan dan return on asset secara bersama-sama terhadap return saham pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 dan 2019. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan praktis untuk penulis sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi keuangan dan untuk lebih mengetahui pengaruh laporan keuangan dan return on asset terhadap return saham. Untuk emiten, dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai usaha untuk menarik investor serta masukan bagi emiten mengenai manfaat laporan keuangan dan rasio return on asset. Investor dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh laporan keuangan dan return on asset terhadap return saham sehingga investor dapat mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi. Yang kedua, kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris pada manajemen keuangan khususnya mengenai pengaruh laporan keuangan dan return on asset terhadap return saham. Landasan teori. Landasan teori merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori yang berasal dari studi keperpustakaan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini adalah 5 landasan teori yang terdiri dari pasar modal, laporan keuangan, return on asset, dan saham, dan juga return on saham. Publikasi penelitian sebelumnya. Yang pertama dari Agung Heri Setiawan dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Perubahan Harga Saham Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang go publik di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan informasi empiris mengenai pengaruh kinerja keuangan perusahaan perbankan yang diukur dengan 5 variabel.
yaitu ROA, ROE, CAR, dan deposit ratio. Perbedaan periode 2015 sampai 2017 dan juga LDR. Persamaannya adalah perusahaan perbankan yang go publik di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, peneliti dari Sandre Susanto dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham di Bursa Efek Jakarta. Objeknya adalah perusahaan manufaktur yang go publik di Bursa Efek Jakarta. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat bunga, earning per share, dividend payout ratio, dan return on asset secara bersama-sama terhadap perubahan harga saham perusahaan manufaktur yang go publik di Bursa Efek Jakarta. Perbedaan. Yang pertama dari periode dan juga yang kedua pengaruh tingkat bunga, earning per share, dan dividend payout ratio. Persamaannya adalah return on asset. Peneliti yang ketiga, SIDIK, dengan judul Pengaruh Laba Akuntansi Arus Kas Return on Asset terhadap Return Saham. Objeknya adalah perusahaan manufaktur yang go publik di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian untuk memberi bukti yang empiris mengenai pengaruh laba akuntansi, arus kas, dan return on asset terhadap return saham. Perbedaan adalah dari segi periode dan juga perusahaan manufaktur yang go publik di Bursa Efek Indonesia, sedangkan persamaannya adalah return on asset. Yang keempat, peneliti dari Siti Rihana dengan judul Pengaruh ROA, ROE, dan EPS terhadap harga saham PT Unilever Indonesia. Objeknya adalah PT Unilever Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh return on asset, net profit margin, return on equity terhadap harga saham. Perbedaannya adalah NPM, ROE, EPS, dan industri konsumsi yaitu PT Unilever Indonesia. Persamaannya adalah return on asset. Yang kelima, peneliti dari Niloh Putu Dewi Sunari dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Return on Saham Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia. Objeknya adalah perusahaan perbankan yang go publik di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui analisis keputusan investasi saham dengan pendekatan price earning ratio pada perusahaan perbankan yang go publik di Bursa Efek Indonesia. Perbedaannya adalah dari segi periode dan pendekatan PER. Persamaannya adalah perusahaan perbankan yang go publik di Bursa Efek Indonesia. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran memberikan dasar konseptual bagi penelitian yang mengidentifikasi jaringan hubungan antara variabel yang dianggap penting bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun kerangka pemikiran yang memperhatikan pengaruh laporan keuangan, arus kas, aktivitas operasi, arus kas investasi, dan arus kas aktivitas pendanaan terhadap return saham dapat dilihat dalam diagram berikut. Hipotesis. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis yang akan diujikan kebenarannya. Adapun hipotesis yang akan dijabarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis pertama, ada pengaruh signifikan antara X1 terhadap Y, dan hipotesis kedua, ada pengaruh signifikan antara X2 terhadap Y. Hipotesis ketiga, ada pengaruh signifikan antara X3 terhadap Y, dan hipotesis keempat, ada pengaruh signifikan antara X4 terhadap Y, dan hipotesis kelima, ada pengaruh signifikan antara X5 dan Y. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Divya. Saya akan menjelaskan metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 dan 2019, baik milik swasta dan milik pemerintah atau BUMN. Yang kedua, populasi dan metode penentuan sampel. Yang pertama itu ada populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan keuangan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, metode penentuan sampel. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu suatu metode di mana pengambilan data dengan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud antara lain A. Perusahaan yang listing di BI. Yang B, perusahaan yang menyajikan laporan keuangan selama periode 2018 dan 2019. Yang C, perusahaan yang selalu membagikan dividen selama 2018
dan 2019. Identifikasi variabel penelitian. Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang akan menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini, variabel yang ada adalah variabel bebas atau independen variabel, yaitu laporan keuangan, arus kas dan ROA, dan variabel terikat dependen variabel, yaitu retur saham. Yang keempat, definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel bebas independen variabel yang terdiri dari laporan keuangan, arus kas, dan ROA, dan variabel terikat dependen variabel, yaitu retur saham. Definisi dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja serta penilaian suatu perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, dan laporan arus kas. Nah, yang kedua ada laporan arus kas aktivitas operasi. Laporan arus kas aktivitas operasi adalah laporan yang melaporkan ikhtisar, penerimaan dan pembayaran kas yang menyangkut operasi perusahaan. Yang ketiga, laporan arus kas aktivitas investasi. Laporan ini melaporkan transaksi kas untuk pembelian atau penjualan aktiva tetap atau permanen. Nah, yang keempat ada laporan arus kas aktivitas pendanaan. Bagian ini melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi pemilik, peminjaman dana, dan pengambilan uang oleh pemilik. Yang kelima, return on asset (ROA). Return on asset merupakan rasio keuangan perusahaan untuk mengukur kekuatan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba sebelum pajak pada tingkat pendapatan, aset, dan juga modal saham. Dan ada juga rumusnya, yaitu ROA sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aktivitas. Nah, yang keenam ada return on saham. Return saham adalah hasil keuntungan yang diperoleh oleh investor dari suatu investasi saham yang dilakukan. Return saham sama dengan capital gain loss sama dengan yield. Yang kelima ada jenis data dalam penelitian. Ini peneliti menggunakan data sekunder yang tersedia di Bursa Efek Indonesia. Yang keenam ada metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan data sekunder. Yang ketujuh ada teknik analisis data. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah metode analisis regresif berganda atau multiple regression analysis. Metode analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menguji dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel dependen, yaitu return saham, dengan variabel-variabel independennya, yaitu laporan laba akuntansi, laporan arus kas, dan return on asset. Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan. Bab 2 tinjauan pustaka. Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori, publikasi penelitian sebelumnya, kerangka penelitian, kerangka konsep penelitian, dan hipotesis. Bab 3 metode penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang objek penelitian, populasi, dan metode penentuan sampel, identifikasi variabel penelitian,
definisi operasional variabel, jenis data, metode pengumpulan data, teknik analisis data. Bab 4, pembahasan hasil penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum perusahaan yang diteliti, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. Yang bab 5, penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, saran, dan implikasi penelitian. Untuk melihat daftar pusakanya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yaitu tentang pasar modal, bisa dilihat di sini. Nah, sekian dari presentasi kelompok 2. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya atau teman saya mohon minta maaf. Sekian dari presentasi dari kelompok saya ucapkan terima kasih.